Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 26 Agustus 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Dari Siring Kapten Pierre Tendean bersama Silianti Risni, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, guna mencegah terjadinya lonjakan kasus stunting, perhatian penuh terus diberikan pemerintah Kota Banjarmasin bersama TPPKK. Tim juga menyambang langsung keluarga yang terindikasi stunting agar hal ini bisa dicegah bersama-sama. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah bersama jajaran pemerintah kota seperti Dinas Sosial, DPP, KBPM, Asisten 2 Ekonomi Pembangunan dan lainnya terjun langsung ke lapangan melakukan intervensi Selasa 20 Agustus tadi. Adapun lokus audit kasus stunting tahap kedua kali ini menyasar beberapa keluarga dan ibu hamil berisiko stunting, anak usia di bawah 2 dan 5 tahun di Kelurahan Pangeran, Banjarmasin Utara. Wasilah menyatakan pihaknya ingin mengetahui penyebab di sebuah keluarga itu berisiko stunting, seperti dilihat dari kondisi ibu hamilnya, seperti apa dan faktor-faktor lain. Sembari juga menyerahkan bantuan bingkisan dan paket sembako bagi keluarga kasus stunting. Nurmina, salah satu warga yang dikunjungi istri wali kota Banjarmasin itu pun tampak senang karena dirinya saat ini tengah hamil usia 8 bulan. Namun setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran, didapati bahwa sang ibu ternyata kekurangan asupan gizi. Hal ini menjadi perhatian khusus karena saat diukur lingkar lengan ibu ini ternyata kurang gizi. Tentu ini akan berdampak juga pada anaknya. Selain itu, setelah dihitung perkiraan berat bayinya kurang dari 2,5 kilogram. Pak, dikawal ibunya lah supaya mau makan. Nah, ini ada bantuan dari pemerintah, dari melalui Basnas, melalui Dinas Sosial. Itu prioritasnya kata ibunya makan dulu lah, ibu lah. Dia bersemangat Bu Ay, supaya anak lahir sehat. Kalau anaknya sehat kan berarti tinggal mengharagu mamanya yang beranak. Kayak kalau lah ada tedabel nang diharagu kayak itu nah. Jadi Mbah itu pulang perhatikan lah anaknya diberi air susu lah Bu lah. Ini dipijat karena payudaranya, dilajari Bu Bidan, Bu Dokter kenalah diajari kan latihan datang ke puskesmas supaya apa Pak bilang menyusui itu Pak murah. Amun susu sekarang ya loh duit pulang nah jadi baru semangat kan harus sehat lah. Jadi ini juga apa namanya perhatikan Bapak lah jaga kesehatan istrinya, kalau memang dia merokoknya jangan di dalam rumah. Oke. Tadi sudah ada di verifikasi ya untuk BPJS lah. Iya, nah itu perhatikan Pak ya surat penyuratnya supaya nanti pada saat melahirkan insya Allah semuanya terbantu. Nantinya para warga yang terindikasi stunting akan didampingi dokter dari puskesmas setempat agar angka stunting di Banjarmasin tidak mengalami peningkatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan menggalang komitmen bersama stakeholder terkait untuk pencegahan praktek pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan atau biasa disebut sunat perempuan karena dinilai tidak memiliki manfaat sama sekali. Pimpinan Pusat Aisyah kembali menindaklanjuti kerjasama dengan Direktorat Kesehatan Usia Produktif Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pencegahan praktek pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan atau biasa disebut sunat perempuan. Tahun ini ada 3 provinsi yang menjadi sasaran, yaitu Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sendiri menjadi perhatian cukup serius sebagai salah satu provinsi yang angka prevalensi sunat perempuannya termasuk 10 besar tertinggi di Indonesia. Untuk itu, pengurus wilayah Aisyah Kalimantan Selatan menindaklanjuti dengan penggalangan komitmen bersama dengan instansi, lembaga, dan stakeholder lainnya, serta melaksanakan orientasi kader Aisyah
untuk mendukung program tersebut. Ini berlangsung di Aula Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di Jalan Gubernur Sarkawi Batola, Selasa 20 Agustus tadi. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar menjadi atensi khusus karena angka praktek sunat perempuan cukup tinggi. Padahal ditinjau dari segi medis tidak ada kebermanfaatannya, bahkan cenderung menimbulkan dampak kesehatan seperti nyeri, perdarahan berlebihan, serta masalah buang air kecil dan lainnya. Dari 20 kader kami ini, kami akan latih dan bekali dengan e-flyer maupun keterampilan dalam menyebarkan informasi minimal ke 10 sasaran per kader. Nah, sasaran tersebut terdiri dari ibu hamil, remaja, pasangan usia subur terkait dengan pencegahan perlukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau kita sering sebut sunat perempuan. Tingginya praktek sunat perempuan tersebut memang sudah menjadi budaya dan dianggap perintah agama. Padahal Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menegaskan tidak ada dalil yang mengharuskan sunat perempuan. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PW Aisyah Kalimantan Selatan agar praktek tersebut tidak diberlakukan lagi di Banua ini. Kita perlu juga pendekatan dengan tokoh agama yang dikenal masyarakat untuk bisa juga ikut mensosialisasikan terkait dengan ini. Kebanyakan juga praktek sunat perempuan ini langsung ya Bu ya dari setelah melahirkan, biasanya juga langsung pelaksanaan dari sunat perempuan ini. Jadi ini memang sebuah tantangan ya bagi kita. Pembacaan komitmen pencegahan praktek P2GP dipimpin langsung staf ahli gubernur bidang SDM dan kemasyarakatan Husnul Khatimah, diikuti berbagai SKPD, instansi dan organisasi seperti Kemenak, DP3A, IBI Kalimantan Selatan, tokoh Muhammadiyah dan NU, serta tokoh adat dan organisasi lainnya. Selain itu, komitmen ini ditandatangani secara bersama yang diharapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat yang meminta sunat perempuan kepada tenaga medis dan sebaliknya para tenaga medis menolak untuk melakukannya. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, Dinas Kesehatan Kalsel dengan tegas menyatakan praktek pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan tidak ada manfaatnya, malah berdampak buruk terhadap kesehatan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Saat penggalangan komitmen dan orientasi kader Aisyah turut disampaikan beragam materi oleh narasumber, mulai dari Kemenkes RI, Tarjih Muhammadiyah, hingga Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan. Disebutkannya perlukaan dan pemotongan genitalia perempuan P2GP atau sunat perempuan bisa menimbulkan dampak buruk bagi perempuan baik untuk jangka pendek maupun panjang. Dampak ini sangatlah luar biasa baik untuk jangka pendek, apakah itu perdarahan, kemudian dampak untuk jangka panjangnya seperti infeksi. Bahkan yang lebih miris lagi ketika dilakukan dengan praktek-praktek yang sangat membahayakan, bisa terjadi disfungsi dari seksual perempuan karena adanya infeksi yang kronis akibat dilakukannya dengan tidak higienis. Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalsel Windarti menyatakan umumnya sunat perempuan ini terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun yang diminta oleh orang tuanya sendiri yang minim akan pengetahuan medis. Karenanya hal inilah yang harus dicegah mengingat sama sekali tidak ada kebermanfaatannya. Mencermati bahwa P2GP ini sebetulnya tidak ada manfaatnya sama sekali ya untuk anak perempuan. Apabila tidak dilakukan P2GP pun itu tidak akan merugikan pada anak perempuan tersebut. Yang sering kita temukan pada pelaksanaan praktek P2GP ini adalah dampak yang sulit untuk buang air kecil. Nah, karena bagian yang dilakukan P2GP ini adalah bagian yang sensitif sebetulnya, sensitif yang mempunyai banyak sekali syarat-syarat
yang sebetulnya akan sangat berbahaya apabila kita lakukan P2GP. Diakuinya kurun waktu 2017 ke bawah, praktek ini masih sangat tinggi di Kalimantan Selatan. Dan pada 3 tahun terakhir sudah tidak ada lagi, hanya ada pembersihan. Namun hal itu juga akan dihapuskan karena diberikan sebagai edukasi secara perlahan agar tidak ada perlukaan dan pemotongan genitalia perempuan. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, Bank Kalsel terus berkomitmen membantu pemerintah dalam digitalisasi pembayaran, termasuk parkir sekalipun dengan menyediakan QRIS bagi juru parkir, sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kini di beberapa titik lokasi parkir besar di kota Banjarmasin sudah bisa menerima pembayaran non-tunai alias lewat digital. Ini menyusul Bank Kalsel melengkapi para pengelola dan juru parkir dengan kris sekaligus sosialisasi penyelenggaraan parkir dalam rangka launching seragam objek retribusi berlangsung di satu hotel di Banjarmasin Senin 19 Agustus lalu. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan pada era digitalisasi para pengelola dan juru parkir sudah harus melek teknologi. Ibnu yakin dengan ini PAD akan semakin meningkat, akuntabilitas berikut transparansi. Karena akan bagus untuk pembangunan Banjarmasin yang maksimal, apalagi dari retribusi parkir tahun ini ditargetkan 5,5 miliar rupiah. Mudah-mudahan era digital ini para jukir dan juga pengelola juga sudah harus melek teknologi. Mungkin bukan saatnya lagi beralasan bahwa itu ngalih ataupun misalnya HP-nya ada support, karena sudah jadi tuntutan saat ini. Supaya tadi yang lu sampaikan tidak ada dusta lah di antara kita gitu. Karena kami curiga, ternyata banyak dari pihak mengatakan bahwa ini sedikit hasilnya. Nah itu kan jadi saling tuding kita. Dan dengan real ini mudah-mudahan PAD kita semakin meningkat, akuntabilitasnya juga dan transparansinya juga semakin bagus dan maksimal untuk pembangunan Kota Banjarmasin melalui pendapatan asli daerah kita dari sektor parkir. Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menyatakan penyerahan seragam dan kartu yang akan ditempatkan di masing-masing juru parkir sehingga nanti para pengguna jasa parkir bisa melakukan transaksi non-tunai. Dirinya bersyukur karena Bank Kalsel selalu dipercaya dalam mendukung inklusi keuangan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, serta mendukung program pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien dan transparan. Fahrudin berharap kris Bank Kalsel ini bisa meluas di seluruh titik parkir di Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Sesaat lagi pemirsa akan kita simak bersama DPRD Kota Banjarmasin setujui rancangan APBDP 2024. Tetaplah bersama kami.